Saya berterima kasih kepada Pak Kepala dan pengurus gereja atau majelis gereja yang mempercayakan saya untuk melayani pada pagi hari ini, Bapak Ibu Saudara. Nah, saya tidak berlambatan, mari kita akan buka bersama-sama di dalam Injil Matius pasal yang kedua. Injil Matius pasal yang kedua. Kita akan baca ayat yang ke-1, ayat yang kedua, kemudian kita lompat saja karena cerita ini begitu umum. Kita lompat ayat 10 sampai ayat 11. Matius pasalnya yang kedua. Injil Matius pasal yang kedua, ayat yang ke-1 dan kedua, kemudian kita lompat ayat 10 dan 11. Judul perikopnya adalah orang-orang Majus dari timur. Matius pasal 2 ayat 1 dan 2. Kalau saudara sudah dapat katakan luar biasa. Kita baca bersama-sama Matius 2 ayat 1 2, kita lompat ayat 10 ayat 11. 3 2 1. Sesudah Yesus dilahirkan di Bethlehem di tanah Yudea pada zaman Raja Herodes, datanglah orang-orang Majus dari timur ke Yerusalem dan bertanya-tanya, di manakah dia, raja orang Yahudi yang baru lahir dilahirkan itu? Kami telah melihat bintangnya di timur dan kami datang untuk menyembah dia. Ayat yang ke-10. Ayat 10. Ketika mereka melihat bintang itu, sangat bersukacitalah mereka, maka masuklah mereka ke dalam rumah itu dan melihat anak itu bersama Maria ibunya, lalu sujud menyembah dia. Mereka pun membuka tempat harta bendanya dan mempersembahkan persembahan kepadanya, yaitu emas, kemenyan, dan mur. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara. Pagi ini saya ingin berkhotbah dengan judul Misi Orang Percaya di Masa Krisis di Hari Natal. Misi orang percaya ya di masa krisis di hari Natal. Nah, ini adalah kisah yang kita sudah sering dengar di sekolah minggu ya tentang orang-orang Majus. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudara, orang-orang Majus ini diperkirakan Bapak Ibu Saudara-saudara mereka dari kerajaan Media. Sebenarnya menurut tradisi mereka adalah para bangsawan, para raja sebenarnya yang ingin untuk mendirikan kerajaan Media yang besar, yang agung. Tetapi dalam perjuangan mereka, Bapak Ibu Saudara-saudara, mereka kecewa. Ya, mereka mengalami kegagalan, mereka kecewa. Bahkan mereka menjadi putus asa. Nah, dalam keputusasaan mereka, Bapak Ibu Saudara-saudara, mereka mulai mencari kebenaran. Mereka mulai mencari kebenaran. Mereka mulai menyadari apa sih arti hidup ini. Ya, kekuasaan tidak ada artinya lagi buat mereka. Kebanggaan, kepopuleran tidak ada. Dan mereka mulai mencari kebenaran. Nah, menurut tradisi diperkirakan pada waktu itu ada orang-orang Yahudi di Media. Dan orang-orang Yahudi di sana berbicara tentang akan datangnya seorang Mesias. Seorang raja, seorang juru selamat yang akan datang ke dalam dunia ini. Ya. Nah, di dalam beberapa tafsiran dikatakan Bapak Ibu Saudara-saudara bahwa diperkirakan pada waktu Yesus mau lahir, ya, Bapak Ibu Saudara-saudara, ada muncul, ya, itu planet Jupiter dan Saturnus itu sejajar dan masuk di dalam rasi bintang Aries. Nah, bintang Aries itu begitu cemerlang dan bintang Aries itu menjadi lambang daripada datangnya seorang penguasa yang besar. Dan mereka datang untuk menyembah dia. Beberapa penafsir mengatakan mereka adalah ahli bintang. Ya, mereka adalah orang-orang yang meneliti tentang perbintangan. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudara, dalam kehidupan kita saat ini juga dalam menjelang Natal kita juga sedang menghadapi COVID-19. Ya, COVID-19 ini membuat semua orang menjadi takut, ya, semua orang menjadi khawatir, ya, karena lawan kita atau musuh kita ini tidak kelihatan, virus corona ini tidak kelihatan.
Sehingga saudara, kita harus berhati-hati, harus berjaga-jaga, harus menjaga, melakukan apa yang dianjurkan oleh orang-orang yang ahli secara kesehatan, supaya kita terlindungi. Nah, di samping keadaan seperti ini, saya percaya Bapak Ibu Saudara juga pasti sudah mendengar berita bahwa Indonesia ini sudah masuk di dalam keadaan resesi ekonomi. Ya, resesi sedang terjadi. Orang-orang mulai sulit. Banyak kehidupan orang menjadi sulit. Dan dalam situasi seperti ini, sebagai anak Tuhan, sebagai orang percaya, apa yang Tuhan mau kita lakukan? Apa yang Tuhan mau supaya kita lakukan yang terbaik untuk menghadapi situasi yang sulit, menghadapi krisis seperti ini? Saya percaya ada maksud Tuhan, ada misi Tuhan dalam hidup kita, ada rencana Tuhan bagi saya dan saudara. Dan sebagai orang percaya, harusnya kita kembali. Ya, saya menyebut inilah waktunya dalam situasi yang sulit karena COVID-19, oleh karena virus corona, oleh karena resesi ekonomi. Saya dan saudara sebagai orang percaya, ini waktunya untuk introspeksi diri. Bagaimana kehidupan kita? Ada banyak juga hamba-hamba Tuhan yang bernubuat bahwa Tuhan segera akan datang kembali. Ada banyak penglihatan, ada banyak orang ada beberapa orang yang dibawa Tuhan atau berjumpa dengan Tuhan, dan pesan Tuhan adalah Tuhan mau datang kembali. Pertanyaannya, apakah kita sudah melakukan misi yang Tuhan inginkan bagi kehidupan kita atau tidak? Atau kita hidup sesuka kita? Saya berbicara dengan beberapa gembala sidang hamba Tuhan, dan mereka berkata, krisis ini membuat orang juga rajin untuk ibadah, tapi juga banyak orang juga tidak mau ibadah karena takut. Ya, bahkan di beberapa kota belum diizinkan ibadah secara offline, ya, masih banyak yang online. Tapi Bapak Ibu Saudara, yang paling penting adalah apakah saya dan saudara sebagai orang percaya sudah menyiapkan diri. Tadi di mobil dengan Pak Sugiarto dengan Pak Pung, kami coba sharing tentang kehidupannya. Ya, nah Pak Sugiarto adalah founder, beliau orang yang sukses di Allianz. Bapak Ibu Saudara, beliau adalah orang yang diberkati. Tapi saya diberkati, tadi beliau menyatakan di saat-saat seperti ini, beliau sadar bahwa apa sih yang mau dicari? Apalagi sih yang mau dicari? Kita harus kembali. Nah, saya tidak mengatakan saudara tidak lagi mencari uang, karena itu tugas kita. Paulus berkata bahwa orang yang tidak bekerja tidak boleh makan. Artinya pekerjaan adalah satu perintah Tuhan. Bahkan kalau kita belajar teologi, itu ada dua amanat. Seringkali kita sibuk dengan amanat agung, itu benar, itu amanat yang paling utama. Tapi dalam kejadian pasal 2, itu adalah amanat budaya, memelihara tamu, bekerja. Itu adalah amanat budaya. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudara, pagi ini saya ingin berbicara tentang misi orang percaya di masa krisis di hari Natal. Saya senang karena kita ada dalam suasana Natal. Di ujung daripada tahun ini, sebentar lagi beberapa hari kita akan masuk di bulan Desember. Inilah waktunya untuk kita berenung. Apakah kita sudah melakukan apa yang Tuhan mau bagi kehidupan kita? Apakah kita sudah melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan bagi saya dan saudara? Nah, ada dua hal yang kita bisa belajar daripada misi Allah di masa krisis di hari Natal. Adalah yang pertama, Bapak Ibu Saudara, adalah datang untuk menyembah Dia. Dalam ayat yang kedua, di situ dikatakan bahwa orang-orang Majus ini berkata bahwa mereka sedang mencari harta yang baru dilahirkan, dan mereka datang untuk menyembah Dia. Datang untuk menyembah Dia. Nah, kata menyembah ini begitu umum kita dengar, Bapak Ibu Saudara. Seringkali worship leader berkata, mari kita menyembah Tuhan. Nah, seolah-olah hanya di situ mungkin menyembah Tuhan. Menyembah Tuhan adalah suatu kata yang sangat dalam.
menyembah Tuhan. Saya tidak tahu apakah krisis COVID-19 membuat kita lebih meningkat doa kita, penyembahan kita, atau justru kita makin kurang berdoa. Ya. Di kota Manado, Bapak Ibu Saudara-saudara, COVID-19 membuat orang lebih banyak di rumah. Ya. Dan teristimewa tidak ada di Kalimantan Tengah, tapi di Manado orang sibuk dengan film Korea karena tidak ada kegiatan, jadi dari pagi sampai malam film Korea, drama Korea. Ya. Apakah itu yang Tuhan mau? Saya percaya Tuhan mau supaya seperti apa yang dirindukan oleh orang Majus, yaitu datang untuk menyembah Tuhan. Ya. Datang untuk menyembah Dia. Biarkanlah penyembahan. Nah, Bapak Ibu Saudara, biasa bahasa, saya pikir semua bahasa seperti ini. Biasanya bahasa itu punya latar belakang, ya, punya semacam alasan atau gambaran bahasa itu dibuat, ya, karena bahasa itu menggambarkan sesuatu yang sebenarnya. Nah, kata poskuneo itu Bapak Ibu Saudara, kalau kita tahu dengan baik, itu dilatar belakangi oleh satu gambaran. Poskuneo itu adalah gambaran seorang yang memiliki anjing yang paling dia sayang, anjing yang dia sayang sekali. Nah, kemudian dia pergi beberapa bulan, mungkin seperti saya, atau beberapa minggu seperti Pak Sugiarto, ya, sayang, begitu sayang anjingnya, kemudian pergi beberapa waktu, dan kemudian beberapa waktu kembali ke rumah. Saya percaya saudara punya anjing, saudara tahu itu. Bagaimana reaksi? Ya. Dia akan lari. Poskuneo itu menjadi gambaran seekor anjing yang melihat tuannya yang lama tidak jumpa. Dia berlari, dia melompat, dia bahkan memeluk. Ya. Saya punya anjing di rumah, dan tidak perlu berhari-hari, beberapa jam saja kalau kamu tinggalkan dia di rumah, ya. Karena dia anjing husky, jadi takutnya dia hilang karena dia tidak tahu pulang. Banyak orang bilang begitu. Jadi kita masukkan di dalam rumah kalau kami tinggalkan. Begitu buka pintu, sudah dia datang, dia lompat, dia peluk. Nah, kata poskuneo, kata menyembah itu adalah seperti itu. Saya dan saudara datang kepada Tuhan, bukan kita datang dan kita jaim. Ya, jangan terlalu bergerak nanti keringat. Jangan mulutnya jangan terlalu dibuka, apalagi pakai masker nanti listriknya rusak. Tidak. Poskuneo menggambarkan anjing yang berjumpa dengan tuannya dan dia bersuka cita, dia senang. Ya, saya punya anjing yang sudah tua belasan tahun, anjing kampung. Kalau saya datang itu dia langsung tidur, saudara. Dia mau supaya saya sekalipun pakai kaki, saya gosok dia, dan dia boleh angkat kaki, dia senang. Nah, kata menyembah ini adalah saya dan saudara datang kepada Tuhan itu datang dengan penuh penyembahan, penuh penyerahan, kesadaran bahwa saya dan saudara bisa hidup sampai saat ini karena anugerah Tuhan. Amin. Saudara masih sehat ini karena anugerah Tuhan. Ya. Terima kasih. Karena COVID-19 itu tidak kenal orang kaya atau orang miskin. Ya. Waktu saya mendarat dengan pesawat dan dijemput oleh gembala gereja TPPK, kami makan dan mereka cerita bahwa Pak Gubernur kita saja, Kalimantan Tengah saja kena COVID. Ya. Artinya tidak ada orang yang kebal. Tapi kalau saya dan saudara masih sehat, itu anugerah Tuhan. Amin. Amin. Kita masih ada. Nah, tadi worship leader bilang 1 minggu kita tidak berjumpa. Bukan masalah tidak berjumpa dengan Tuhan. Saya berharap inilah ibadah adalah momen di mana
Kita datang betul-betul untuk menyembah Dia. Amin. Amin. Kita datang untuk menyembah Dia. Kita datang untuk mempersembahkan yang terbaik, pujian. Kita bersyukur saudara, kita hidup di perjanjian baru. Saudara bayangkan kalau saya dan saudara hidup di perjanjian lama, yang kita harus bawa korbannya binatang. Tapi Yesus sudah mati bagi kita sehingga kita tidak lagi bawa korban binatang. Tapi Tuhan mau untuk kita datang menyembah Dia. Ya. Datang ke gereja dengan sukacita. Amin. Amin. Ibadah kita disebut celebration. Celebration itu perayaan. Perayaan itu sukacita. Sudah lihat anak-anak sekolah kalau 17 Agustus, perayaan 17 Agustus. Pernah ada yang datang dengan muka murung, susah? Tidak. Orang bersukacita. Nah, kita sedang merayakan. Apalagi, kenapa kita ibadah hari Minggu? Harusnya kan hari Sabat, hari Sabtu. Kenapa kita hari Minggu? Karena kita merayakan kebangkitan Kristus. Nah, dalam ibadah ini, Tuhan mau supaya kita datang kepada Dia dengan sukacita. Ya, datang kepada Dia dengan kesadaran bahwa tanpa Tuhan kita tidak bisa menjalani kehidupan ini. Amin. Tanpa Tuhan kita tidak kuat. Ya. Tanpa Tuhan kita tidak mampu. Ya. Yesus memperingatkan kita juga. Tak sanggupkah kamu berjaga 1 jam? Rekor, ya, sama penulis buku yang mengatakan Bapak Ibu Saudara bahwa ini adalah satu permintaan Tuhan. Bahkan Yesus mengatakan bahwa roh memang menurun tapi daging lemah. Bagaimana kita supaya kita kuat dalam hidup ini? Tidak ada cara lain yaitu kita menyembah Dia. Kalau lalu saya dengan Pak Pung di mobil dan kami sharing, dan beliau aktif di pelayanan, suka mengantar menemani pendeta-pendeta, dan beliau bercerita tentang pendeta-pendeta yang dipakai Tuhan tapi jatuh dalam dosa, persinahan, keuangan. Pertanyaannya kenapa? Orangnya begitu diurapi Tuhan, dipakai Tuhan. Ya. Kenapa? Saya berkata kepada Pak Pung, saya sudah dapat dikatakan 20-an tahun ya, 25 tahun jadi pendeta, jadi dosen, jadi penginjil. Saya berani mengatakan, untuk kita kuat dalam hidup ini, bukan karena kita diurapi, karena kita hebat. Ya Simpson kita mengatakan diurapi luar biasa. Tapi jatuh juga. Apa yang membuat kita tidak jatuh? Persekutuan kita dengan Tuhan, penyembahan kita dengan Tuhan. Seringkali kita pendeta, ya ini khusus pendeta ya. Kita bisa bicara bagus di depan orang lain, tapi keintiman, kedekatan kita dengan Tuhan hancur. Ini bahaya. Itu sebabnya pendeta yang bisa jatuh. Karena itu celah. Ya. Tahun 90-an heboh di dunia, ya. Kalau tidak salah James Baker jatuh, seorang pengkhotbah televisi terkenal di Amerika. Dia punya stasiun televisi Praise the Lord. Dia jatuh. Dan waktu ditanya wartawan, dia jujur. Saya begitu dipakai Tuhan, sampai saya kehilangan keimanan dengan Tuhan. Di dunia saat ini, di masa krisis seperti ini, saya percaya Tuhan mau kita kembali. Ya, kita tidak, jangan jadi anak Tuhan yang cuma menyembah Tuhan hari ini. Biasakan dirimu setiap pagi, bangun pagi, menyembah Tuhan. Nah, saya cerita ini bukan sombong, tidak. Saya sharing bagi kehidupan. Saya sendiri jadi dosen, jadi ambil gitar dan menyanyi sendiri saudara. Bahkan saya komitmen 1 jam. Tapi saya mau bilang buat saudara, banyak hilangnya, banyak tidurnya.
Jadi mulai menyembah, mulai berdoa, hilang, ketiduran. Nanti sudah 1 jam kalian bangun. Tapi Tuhan membawa saya, dan saya tidak mengatakan saudara harus ikuti saya. Tapi Tuhan bawa dalam satu model penyembahan, yaitu saya mendownload live lagu-lagu penyembahan di YouTube, ya. Dan saya putar berulang-ulang. Saya kalau di rumah saya pakai langsung putar di televisi atau di handphone pakai speaker. Tapi kalau di tempat lain di jalan saya pakai headset. Saya jalan-jalan, ya. Saya jalan-jalan. Apa yang saya dapatkan? Saya pakai yang pertama, fokus. Saya bisa berdoa lebih fokus karena tidak mungkin jalan sambil tidur, kan tidak mungkin. Jadi saya jalan sambil berdoa. Saya komitmen tiap pagi saya tidak. Yang pertama fokus. Yang kedua, saya merasa doa saya lebih efektif karena saya boleh berdoa dari seluruh dunia sampai Indonesia, sampai Palangkaraya, keluarga, teman-teman, orang-orang yang dekat. Saya doakan sampai kepada keluarga. Saya menikmati. Yang terakhir adalah sehat, ya, sehat. Saudara tahu bahwa menurut penelitian di Inggris, kalau saudara jalan setengah jam saja tiap hari, tidak akan kena jantung dan stroke. Ya memang ada faktor lain bisa penyebab, tapi itu penelitian. Nah, saya belajar, bahkan belakangan ini beberapa bulan terakhir saya bahkan pagi 1 jam, malam 1 jam. Saya ceritain bukan untuk kesombongan, enggak. Saya ceritain untuk membagi kehidupan. Ya, situasi yang Tuhan izinkan terjadi untuk kita datang menyembah Dia, datang untuk menyembah Dia, mencari Dia, datang seperti seekor anjing yang berjumpa dengan Tuhan, senang. Sudah datang ke gereja kan berjumpa Tuhan, ya. Saya percaya kalau saudara berjumpa Tuhan, saudara senang, kan? Amin. Kenapa saudara datang ke hadapan Tuhan, berjumpa dengan Tuhan, beribadah kepada Tuhan, tapi seperti orang Maluku bilang muka papaya, panjang, tidak ada senyum, tidak ada sukacita. Harusnya kita datang. Dan seorang penyembah yang benar adalah seorang yang siap untuk diberkati Tuhan. Amin. Orang-orang yang tahu menyembah Tuhan, Tuhan tahu pergumulan. Dia mau untuk memberkati engkau. Tapi Tuhan mau, karena kalau dalam kitab Yesaya, Bapak Ibu Saudara-saudara, Yesaya 23 ayat 7, kita ini diciptakan untuk kemuliaan Tuhan. Kerja itu benar, itu baik, tapi tujuan utama saya dan saudara diciptakan itu adalah untuk menyembah Tuhan. Amin. Untuk menyembah Dia, untuk bersekutu dengan Dia, untuk menikmati hadirat-Nya. Ini yang Tuhan mau. Saya dan saudara kembali untuk menyembah Dia. Kalau saudara tahu menyembah Dia, promosi dari Tuhan itu gampang. Ya. Kenapa Daud dari padang pengembalaan dengan kambing 2-3 ekor Tuhan bawa ke istana? Karena Daud tahu menyembah Dia. Alkitab mengatakan Daud 7 kali sehari dia menyembah Dia. Mungkin engkau berkata, Pak Pendeta, saya tidak ada waktu. Wah, kalau begitu saudara lebih hebat dari Daud. Daud raja. Daud seorang pejabat. Raja dan kerajaan yang besar, tapi dia masih 7 kali sehari. Daniel 3 kali sehari, dia pejabat. Ya, dia pejabat di negara adik kuasa pada waktu itu, yang itu Babilonia. Bahkan 7 raja berganti, tapi Daniel tetap menjadi orang kedua. Kenapa? Karena Daniel adalah seorang yang tahu menyembah Tuhan. Kalau kita menyembah Tuhan, mujizat itu bagi Tuhan. Pintu-pintu akan terbuka. Tuhan akan berkati kehidupan kita. Jadi mari, dalam masa krisis, situasi yang sulit, ambil lebih banyak waktu dengan Tuhan untuk menyembah Dia. Karena itu yang Tuhan inginkan bagi kehidupan kita. Dan saya percaya kalau Tuhan datang kembali, orang-orang yang tahu menyembah Dia
Bahkan menurut Peter Wagner, di hadapan Tuhan itu ada beberapa lapisan. Lapisan pertama adalah orang yang tahu menyembah Tuhan. Karena kita di surga, pekerjaan kita adalah menyembah Tuhan. Nah, orang-orang yang tahu menyembah Tuhan, karena memang percaya Yesus pasti selamat, karena firman Tuhan bilang begitu. Tapi posisi-posisi kita di hadapan Tuhan ditentukan oleh bagaimana kita menyembah Tuhan. Karena itu mari jemaat di tempat ini ambil keputusan untuk ambil waktu dengan Tuhan. Cari Tuhan. Mulai dengan Tuhan. Waktu bangun pagi, jangan duluan ambil handphone, menyembah Tuhan dulu. Jangan duluan cari sendal ibu-ibu untuk pergi ke dapur, menyembah Tuhan. Saya tidak mengatakan bahwa menyembah Tuhan itu kaku, tidak. Di dapur pun engkau bisa menyembah Tuhan. Di tempat pekerjaan engkau bisa, membawa mobil bisa menyembah Tuhan. Tapi yang sedang saya maksud, sediakan waktu untuk menyembah Dia. Karena itu yang Tuhan ingin. Kalau orang-orang maju saja datang untuk menyembah Tuhan, saya percaya Tuhan juga mau supaya saya dan saudara menyembah Dia. Yang kedua, Bapak Ibu Saudara, misi orang percaya di masa krisis di hari Natal adalah untuk mempersembahkan yang terbaik bagi Tuhan. Orang-orang Majus, kalau saudara perhatikan, ya, di dalam bagian perikop ini ada 3 kali kata menyembah. Ya, Herodes juga mau menyembah, tapi Herodes menyembah dengan maksud yang jahat. Dia mau untuk membunuh bayi Yesus, sehingga pada akhirnya dia tidak berjumpa dengan bayi Yesus sampai dia mati. Tetapi tidak berhenti sampai di situ. Orang-orang Majus ini dikatakan mereka mempersembahkan persembahan, ya, mempersembahkan persembahan mereka. Nah, ini adalah kehendak Tuhan bagi kita. Saya percaya di masa krisis seperti ini, Tuhan mau orang-orang Kristen jadi berkat. Amin. Amin. Semua kita berkumpul, mungkin secara ekonomi, secara keuangan, kebutuhan kita. Tapi kalau Tuhan berkati engkau lebih sedikit, mulai dari berkat. Karena semua orang, saya tidak tahu di Palangkaraya, tapi di Manado waktu COVID mulai susah. Ya, semua usaha ditutup, pegawai-pegawai jadi susah bahkan. Ya, saya punya tetangga dia supir Grab, kan tidak ada penumpang. Beberapa tetangga saya, kami tahu mereka berkumpul. Nah, kami juga berkumpul. Karena saya bukan gembala, saya penginjil. Ya. Dan karena COVID, ya saya juga tidak bisa kemana-mana, dan saya tidak bisa khotbah di mana-mana. Tapi saya bersyukur istri saya belajar untuk menjadi berkat. Jadi kami keluar, kami pergi beli telur, ya, beli beberapa kebutuhan, dan dia antar ke beberapa tetangga untuk jadi berkat. Nah, Tuhan mau supaya saya dan saudara tidak hanya pandai di dalam penyembahan, tapi Tuhan mau supaya kita juga menjadi berkat, mempersembahkan. Nah, kalau kita lihat ini luar biasa persembahan daripada orang Majus ini, ya, itu sebabnya diperkirakan orang Majus itu ada 3 menurut tradisi, yaitu Gaspar, ya, Belsasar, dan Melkior. Ya. Tetapi beberapa tradisi yang lain mengatakan mereka ada 4. Yang satu dalam perjalanan mereka dari kerajaan Media atau Persia. Di tengah jalan dia melihat orang sedang kelaparan. Dan dia menolong mereka, dia membantu mereka. Sehingga dia tidak datang berjumpa dengan bayi Yesus. Nanti dia berjumpa setelah Yesus menjadi dewasa. Itu tradisi. Tapi mereka punya sikap yang sama, yaitu memberi, melakukan sesuatu, menolong orang.
Saya percaya di masa krisis ini, inilah waktunya anak-anak Tuhan yang diberkati. Mulai daripada tetangga, mulai dari orang-orang di sekitar. Tidak perlu jauh, ya. Karena Tuhan akan meminta pertanggungjawabannya dari hidupmu kepada tetangga. Dengan engkau melakukan itu, engkau menjadi saksi, engkau menjadi berkat. Nah, memang luar biasa karena orang-orang Majus ini di sini dikatakan bahwa mereka membawa emas, kemenyan, dan burung. Nah, ini memang ada lambang. Emas itu melambangkan raja, Yesus sebagai raja. Ya, sedangkan kemenyan itu melambangkan Yesus sebagai imam. Ya, karena kemenyan dipakai untuk persembahan sebagai bau harum kepada dewa. Ya, dalam agama-agama lain. Sedangkan mur itu adalah bahan untuk mayat, ya, untuk apa ini, mengawetkan, ya, jadi persiapan untuk kematian Kristus. Jadi apa yang mereka persembahkan ini adalah sesuatu yang menyiapkan Yesus untuk seluruh kehidupannya, dapat dikatakan seperti itu. Biasanya kalau tetangga melahirkan kan, yang kita bawa cuma beli minyak Thailand dan mungkin bedak dan beberapa paket pokok kita kasih. Yang luar biasa, orang Majus mempersembahkan emas, kemenyan, dan burung. Persembahan yang terbaik. Nah, Bapak Ibu saudara-saudara, ayat yang menjadi kunci dari seluruh Alkitab adalah Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah memberikan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, mereka beroleh hidup yang kekal. Itu adalah ayat kunci dari seluruh Alkitab, Kejadian sampai Wahyu. Beberapa mengatakan ayat itu tepat di tengah dari Alkitab, ya. Mungkin juga tidak, tergantung cetakan Alkitab. Tetapi saudara, intinya adalah sifat memberi itu adalah sifat Allah. Allah yang duluan memberi bagi kita. Kita bisa hidup, kita bisa diberkati, kita bisa ada sampai saat ini karena Tuhan memberikan berkat kepada kita. Amin. Memang saudara harus kerja keras, karena itu juga perintah Tuhan. Tetapi kalau kita bisa diberkati, itu adalah sifat. Nah, maksud kita diberkati itu adalah pemberian Tuhan. Dan karena pemberian Tuhan, Tuhan mau supaya kita juga jadi berkat, jadi saluran berkat. Seorang ahli jiwa mengatakan orang yang suka memberi tidak pernah sakit jiwa. Biasanya orang kikir itu yang kena sakit jiwa. Orang yang suka memberi tidak pernah sakit jiwa. Nah, kalau kita memiliki sifat Tuhan, suka memberi, suka menolong. Memberi itu tidak perlu kaya dulu. Seringkali kita bilang, kalau kita kaya kita akan memberi banyak. Mulai daripada apa yang ada pada engkau. Ya. Bahkan firman Tuhan mengajar kita memberi air putih saja kepada hamba Tuhan, itu ada upahnya di sini. Amin. Jadi kalau saudara memberikan sesuatu kepada Pak Gembala, mungkin saudara ada tanam pisang di samping rumah potong, bawa buat Pak Gembala, itu ada upahnya. Nah, air putih saja ada upah, apalagi pisang. Saya suka guyon, air putih saja ada upah, apalagi Coca-Cola, ya. Saya tidak tahu di Palangkaraya di Manado, waktu saya masih jadi gembala, itu kami tidak pernah beli minuman. Kalian kami tidak pernah beli kue, karena kalau menjelang Natal ini jemaat bawa sampai selesai Natal nggak habis-habis. Nah, saya tidak ada pesan dari Pak Gembala untuk saudara bawa. Tapi belajar untuk memberi, karena memberi adalah sifat Tuhan. Ya. Ada ungkapan yang baik, saya dan saudara tidak pernah mengalahkan Allah di dalam memberi. Saudara memberi, Tuhan akan memberkati saudara. Charles Spurgeon, seorang penginjil terkenal dipakai Tuhan luar biasa, mengatakan ini. Waktu dia suka untuk memberi dan dia terus diberkati,
Orang bertanya, kenapa sih engkau bisa seperti itu? Suka memberi tapi terus diberkati. Dan dia membuat satu ungkapan yang luar biasa. Dia bilang begini, saya memberi dengan sendok. Saya memberi dengan sendok. Tuhan membalas dengan skop. Sudah pernah coba mengukur satu skop itu berapa sendok? Tapi ungkapannya luar biasa. Engkau beri dengan sendok, Tuhan balas dengan skop. Ya. Orang-orang yang suka memberi, menolong orang-orang itu pasti diberkati. Karena kita tidak bisa kalahkan Tuhan di dalam hidup ini. Bahkan seringkali mujizat terjadi waktu engkau memberi. Ya, saya tadi pagi sempat tulis. Kalau saudara baca Alkitab, Kisah Rasul 10, Cornelius seorang kafir sebenarnya dikatakan, tapi dia belajar untuk menjadi percaya kepada menjadi orang beragama Yahudi. Alkitab mengatakan dia saleh, dia suka memberi sedekah. Saya waktu membaca kisah itu, saya percaya bahwa selain dia saleh, alasan dia dikunjungi malaikat adalah karena suka memberi. Ya. Kalau saudara baca kisah Rasul juga saudara akan menemukan tentang Tabita atau Dorcas. Alkitab mengatakan dia mati. Dan waktu Petrus datang, para wanita datang dan menangis dan berkata, waktu Tabita hidup atau Tabita atau Dorcas hidup, dia suka menolong, dia suka menjahit pakaian, dia suka memberi bagi kami. Dan saya percaya alasan Tabita dibangkitkan karena dia suka memberi. Kalau saudara suka memberi, saudara memiliki sifat Tuhan. Kalau saudara memberi, Tuhan akan memberkati engkau. Dan kita tidak bisa mengalahkan Allah di dalam memberi. Karena dia Allah yang baik. Ya. Hanya orang yang mengasihi Tuhan betul-betul yang suka memberi. Karena itulah yang menjadi kehendak Tuhan. Saya pernah baca seorang miliarder, memang itu puluhan tahun yang lalu, bernama Rockefeller, seorang Yahudi. Waktu dia sakit, dia pergi ke dokter, dan dokter berkata, Pak, Bapak tidak bisa diobati lagi. Tinggal beberapa bulan Bapak akan meninggal. Waktu Rockefeller pulang ke rumah, dia merenungkan apa artinya semua kekayaan saya. Dalam kisah hidup dia dikatakan, dia mulai memberi, membantu, menolong banyak orang. Yang anehnya, dia sehat. Apa yang menjadi diagnosa dokter tidak terjadi. Dia hidup lebih lama lagi. Waktu dia mulai belajar untuk memberi. Biarlah kita menjadi anak Tuhan yang menjadi orang yang suka untuk memberi. Menjadi berkat besar bagi Tuhan. Kalau saudara suka memberi, saya percaya itu karena ada Tuhan menguasai hidup. Dan engkau mempunyai sifat memberi, engkau mempunyai sifat Tuhan. Dan itu yang menjadi kehendak Tuhan dalam hidupnya. Biarlah di hari Natal kita menjadi anak-anak Tuhan, orang percaya dan suka untuk datang menyembah Dia, bukan sekedar ibadah, dan juga menjadi anak Tuhan yang memberi yang terbaik untuk menjadi berkat besar bagi banyak orang. Kami tadi malam setelah Natal, keluarga besar Vision Borneo, Ketua Panitia dan juga founder Vision Borneo, Pak Sugiarto Punadi, kami semua tergerak untuk membawa karena masih banyak sekali paket makanan. Jadi kami membawa ke panti asuhan Immanuel. Ya. Waktu kami duduk sharing satu dengan yang lain, saya melihat Tuhan luar biasa. Hati Tuhan ada. Ya. Karena luar biasa ada komitmen dari beberapa orang agen Vision Borneo menjadi bapak asuh atau ibu asuh beberapa anak. Saya percaya itu yang Tuhan mau. Yakobus mengatakan ibadah yang sejati
datang ibadah saja kan kita harapkan diberkati Tuhan. Ya, kadang-kadang kita melayani Tuhan mungkin tidak masuk menghakimi saya sendiri, tapi bisa saya tidak, motivasinya tidak tulus melayani Tuhan karena mendapat ampun. Tapi mengunjungi anak yatim piatu adalah kebaikan. Biar di hari Natal ini kita mempersembahkan hidup kita yang terbaik, menyembah Dia dan mulai menjadi berkat. Apa yang kita persembahkan kepada Tuhan di hari ini? Hadiah terbaik apa? Dia sudah memberikan hadiah terbaik yaitu anaknya yang tunggal bagi kita. Saudara memberi hadiah apa buat kita? Jangan meminta hadiah terus. Berikan hadiah buat dia.